Alia Rohali di Pro 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menyiapkan hotline khusus pengaduan tindakan intoleransi di sekolah dan hotline ini agar kejadian di SMK Negeri 2 Padang tidak terulang. Nadiem juga menyayangkan dan mengecam oknum sekolah yang mewajibkan siswi non-muslim mengenakan jilbab. Ia pun menegaskan tidak ada toleransi untuk pelaku intoleransi di sekolah. Dan kita akan berbincang mengenai hal ini dengan seorang pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS, Bapak Indra Karismiaji. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mbak Rohali, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Indra ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, baik, ini kita ingin berbincang ini mengenai isu yang sepertinya juga sedang hangat ini menjadi perbincangan mengenai kewajiban begitu di Padang ini siswa non-muslim juga diwajibkan untuk menggunakan hijab, walaupun ini juga peraturan ini sudah 15 tahun yang lalu begitu, dan Wali Kota Padang ini juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah kearifan lokal begitu. Tapi kalau menurut Pak Indra sendiri, apakah ini bentuk intoleransi begitu? Maksudnya tidakkah bisa memang dipandang sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Wali Kota Padang tersebut bahwa ini adalah sebuah kearifan lokal begitu, dan tidak ada buruknya juga gitu kan mengenakan kerudung ataupun jilbab bagi siapapun begitu. Bagaimana Pak Indra? Jadi kalau kita menggunakan kacamata kearifan lokal, menggunakan kearifan lokal Jawa, ini yang disebut dengan kebijakan yang benar, tetapi belum benar kan gitu. Artinya kalau dari sisi kan pandangan beliau itu waktu itu ada beberapa kasus pemerkosaan kan yang dan juga mau mengembangkan atau membudayakan berpakaian yang sopan, mengurangi dikotomi miskin dan kaya, itu adalah pandangan yang benar, tapi tidak bisa tentunya dilaksanakan di semua masyarakat Indonesia yang beragam, yang bineka ini kan begitu. Itu yang dilupakan oleh Pak mantan wali kota ini. Tetapi yang kita kagetnya kan kenapa ini dibiarkan 15 tahun. Dan bahkan kondisi yang lebih parah, ini harus dikonfirmasi, Mbak. Saya hanya dapat informasi dari teman-teman yang di Sumatera Barat, mengatakan selama 15 tahun ini, anak-anak non-muslim yang sekolah di sekolah negeri itu, bahkan foto ijazahnya itu pakai jilbab. Jadi memang betul-betul sebuah aturan yang memang harus dipatuhi kan begitu. Yang tentunya itu melanggar hak asasi manusia kalau pandangan saya. Jadi bahkan untuk yang beragama muslim pun, kalau mereka memang belum punya niat untuk menggunakan jilbab, kalau dipaksa kan juga melanggar hak asasi, menurut saya kan demikian. Jadi ini yang menurut saya kondisi ini harus mulai dibenahi, karena bisa dibayangkan kan negara lain bicara tentang bagaimana tinggal di Mars, kan? Kita masih bicara urusan pakaian kan begitu. Itu yang menunjukkan kalau level nalar kita masih ngurus-ngurus hal yang tidak substantif kan begitu. Ya, baik. Dan ini juga apakah mungkin begitu selama 15 tahun begitu tidak ada apa-apa karena memang tidak menjadi masalah di sana begitu tapi kemudian dipermasalahkan oleh orang di luar kearifan lokal tersebut misalnya begitu, Pak Indra? Kalau saya memandangnya ini tidak hanya terjadi di Padang, tapi di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi. Contoh, tahun lalu itu kan juga viral, tetapi tidak seviral yang sekarang ini. Ada guru di SMA Negeri 58 Jakarta yang menganjurkan untuk memilih ketua OSIS yang agamanya tertentu. Dan itu viral karena disebar ke semua anak Rohis SMA 58 itu. Kemudian
di akhir tahun 2019 itu juga, kalau ini kebalikannya, di Manokwari ada siswa SD negeri yang dilarang menggunakan jilbab, kan begitu. Sebelumnya di Jogja ada SD negeri di Gunung Kidul yang juga ada surat edaran kepala sekolah mewajibkan, di SMP Negeri 8 Jogja juga ada kewajiban menggunakan jilbab. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, artinya proses-proses pemaksaan, proses-proses diskriminatif, intoleransi ini memang sudah banyak terjadi. Nah, ini kita sangat beruntung hari ini diangkat, cukup viral, dan ternyata kan respon masyarakat Indonesia yang majemuk ini tidak setuju dengan pandangan ini, kan? Kita memang harus menghargai keberagaman, dan keberagaman itu yang harusnya menjadi kekuatan kita. Baik. Masa semuanya mau disamakan, kan begitu? Betul. Nah, ini juga dari Kemendikbud begitu ya, baru juga akan mengeluarkan sebuah peraturan lah mengenai hal ini, mengenai masalah intoleransi, khususnya mungkin terkait dengan apa yang diwajibkan dan dilarang begitu ya untuk dikenakan, ini khususnya mengenai pakaian begitu. Nah, ini akan ada hotline dibuat begitu, tapi terlambat nggak sih Pak? Mengingat ini kan sekali lagi sudah terjadi belasan tahun lalu begitu, tapi sepertinya Kemendikbud kurang bisa melihat situasi ini begitu, sehingga begitu ramai baru kemudian ada pengaturan mengenai hal ini. Ya, jujur kami ini para pemerhati pendidikan ngelihatnya kayak Mendikbud ini nyari panggung aja ya kan. Begitu saat viral baru terus bikin video. Kenapa yang tahun lalu SMA 58 itu terjadi nggak ada sedikit pun ada komentar, nggak ada. Kenapa yang di Manokwari juga itu kan sudah eranya beliau. Tidak ada statement apapun, kan gitu. Jadi ini kan tanda tanya besar. Sebetulnya apa sih itu program yang mau dibuat? Saya yakin Mendikbud ini punya tugas khusus dari Pak Jokowi dalam membangun SDM itu, termasuk juga dengan menekan intoleransi seperti ini. Tapi nggak pernah ada programnya, kan gitu. Ini kayak nyari panggung aja, begitu muncul ada. Dan kalau kita melihat statementnya, kan itu sangat jadi mengarah ke seolah-olah yang salah ini adalah guru atau pendidik di SMK Negeri 2 Padang. Padahal mereka ini mengikuti aturan yang dibuat oleh kepala daerahnya, kan gitu. Jadi kalau kita hanya, apalagi kalau misalnya nih sampai wakil kepala sekolah yang ada videonya itu sampai dipecat misalnya, kan kasihan dia, kan gitu. Dia hanya menjalankan perintah, kemudian jangan dikorbankan, kan begitu. Harusnya bukan statement yang seperti ini yang dibutuhkan, tetapi justru harusnya pemerintah Kemendikbud itu menyadari kalau kita lihat datanya. Data dari PPM UIN tahun 2018 itu sudah ada surveinya yang menunjukkan kalau lebih dari setengah, kalau nggak salah 57-58% guru-guru pendidik di Indonesia itu punya pandangan intoleran. Berarti kan itu sudah menurut saya sudah alarm yang luar biasa kalau memang pendidikan ini harus dibenahi secara serius. Dan itu mulainya dari para pendidiknya. Nah, sekarang kan kita lihat nggak ada program peningkatan kapasitas dari para pendidik. Jangan sampai programnya itu kan begitu. Nah, kasihan mereka, kan gitu. Nah, ini yang justru harus disiapkan adalah bagaimana kita memang punya pendidik-pendidik yang mumpuni. Artinya kan lucu, Mbak. Di sekolah mengajarkan tentang persatuan Indonesia, tetapi memaksa orang menggunakan pakaian tertentu, memaksa memilih ketua OSIS dengan agama tertentu, kan sudah sangat bertentangan. Tetapi pastinya para guru ini merasa yang dilakukan itu benar, dan memang sebetulnya benar, kan gitu. Tetapi nggak penuh, karena tidak jadi kalau dia beranalog kayak Thanos, Thanos di Avengers, itu kan apa yang dia lakukan tujuannya benar tuh, supaya dunia ini lebih nyaman lagi, nggak kekurangan makan. Setengah
fluknya itu dimatikan semua kan begitu. Iya. Nah itu kan tujuannya baik. Jadi caranya yang harus tepat begitu ya Pak Indra ya. Oke, baik Pak Indra, terima kasih atas waktunya Pak Indra. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Salam sehat. Ya, baik. Setelah tadi wawancara kami dengan pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis, Bapak Indra Karismiaji.